Silakan MC. Oke, udah berhasil. Tes 1, 2, 3. Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang di diskusi daring bersama Ruang Belajar 62. Apa kabarnya nih semua? Baik, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, betul. Pasti semuanya dalam kondisi baik ya. Nah, ini saya selaku MC akan memandu diskusi daring kita pada malam hari ini. Nah, tema diskusi kita adalah pengaruh pemberitaan terhadap konstruksi berpikir masyarakat. Nah, sebelumnya saya akan membaca dulu rundown acara diskusi kita pada malam hari ini. Yang pertama, seperti kita ketahui bersama, kita habis menunggu peserta, tapi masih ada peserta yang akan join, jadi sambil kita menunggu, kita langsung mulai saja. Dan yang kedua adalah pembukaan sedang berlangsung oleh saya, dan yang sedang berlangsung juga pembacaan rundown dan tata tertib acara diskusi. Kemudian pembacaan biodata moderator, lalu penyerahan form diskusi kepada moderator. Selanjutnya, yang ketiga adalah pembukaan dan pembacaan biodata materi oleh moderator kita, Bang Rivo Palepi. Yang keempat, sharing materi yang disampaikan oleh rekan kita, Mbak Adinda Putri. Yang kelima, diskusi tanya-jawab. Keenam, closing statement dari pemateri, serta pembacaan poin-poin diskusi dari moderator. Dan yang ketujuh, mengisi feedback Google Form dan foto bersama serta penutup. Nah, sekarang kita masuk di tata tertib diskusi. Teman-teman perhatikan ya. Yang pertama, selama diskusi berlangsung, dimohon untuk para peserta yang tidak dipersilakan untuk mematikan mikrofon terlebih dahulu. Dan yang kedua, tanggapan atau pertanyaan yang ingin diajukan dapat ditulis di kolom chat Zoom. Atau kalau misalnya teman-teman ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan dengan mengaktifkan mic, silahkan ya. Dan yang ketiga, ketika diskusi berakhir, diwajibkan untuk seluruh peserta diskusi daring malam ini untuk mengisi Google Form. Dan yang terakhir, yang paling ditunggu-tunggu adalah kita akan foto bersama. Jadi kita ikuti sampai selesai ya. Nah, selanjutnya, saya akan memperkenalkan moderator kita yang tidak asing lagi bagi kita adalah seorang jurnalis Trans 7 sekali presenter Indonesiaku. Dia ada Rivo Palepi. Halo Bang Rivo. Halo, Sarimase, terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, Bang Rivo ini dari tahun 2013 sampai sekarang dia adalah jurnalis Trans 7 dan dia juga memegang program Indonesiaku. Dia adalah lulusan pendidikan sosiologi Universitas Negeri Jakarta tahun 2013 dengan IPK cum laude. Luar biasa ya. Nah, prestasinya juga nggak kalah luar biasa loh. Pertama, dia adalah peraih penghargaan Anugerah Jurnalistik Adi Negoro tahun 2017. Dan yang kedua adalah peraih penghargaan Anugerah Jurnalistik Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2018. Dan yang terakhir, peraih penghargaan MH Tamrin 2 tahun berturut-turut 2018 dan 2019. Pastinya luar biasa. Nah, selain itu, dia punya kegiatan lain. Seperti yang pertama, dia adalah penggagas I Care yaitu komunitas sosial yang fokus pada lansia di Jabodetabek. Kedua, pendiri gerakan literasi Dharma Pustaka Indonesia. Yang ketiga, dalam bicara. Dia punya program YouTube vlog dari YouTube Rivo Palepi. Subscribe YouTube Rivo Palepi ya kan. Nah, sebelum saya mempersilakan Bang Rivo untuk menjalani diskusi, saya mau menyapa dulu nih pemateri kita pada malam hari ini. Dia adalah presenter dan reporter TVRI Jawa Timur, Mbak Putri. Halo Mbak. Halo semuanya. Halo Mbak. Wow. Nanti Bang Rivo akan
memperkenalkan Mbak Dinda Putri lebih lanjut. Untuk mengefisiensikan waktu, saya serahkan kepada Bang Rivo untuk memimpin jalannya diskusi kita. Silakan, Bang. Oke, terima kasih Sarimase. Penuh semangat ya malam ini ya. Pendaftarnya luar biasa loh. Terima kasih Dinda sudah bersedia hadir malam hari ini setelah siaran. Saya rasa ini karena narasumbernya Dinda nih luar biasa pendaftarnya, tapi belum semuanya masuk karena kendala sinyal di Indonesia bagian barat, ke tengah juga lagi musim hujan ya, terutama ke malam. Dan saya akan langsung memperkenalkan profilnya Dinda nih teman-teman. Di grup Ruang Belajar Warga Plus 62 ini memang kita fokus untuk membahas jurnalisme, pendidikan, dan juga literasi, maka tidak heran kalau kita akan banyak berkenalan dengan para jurnalis di seluruh Indonesia, baik di Jakarta, di Jawa Timur, maupun nanti kita akan undang di daerah-daerah lain. Oke, Adinda ini lahir di Surabaya, teman-teman. Dari kecil, sekolahnya juga di Surabaya, SMP Negeri 31, kemudian dilanjutkan ke SMA Negeri 7, dan dilanjutkan dengan pendidikan English Diploma di Universitas Airlangga. Jadi, arek Surabaya banget nih Adinda nih. Nah, pada tahun 2014, di sela-sela kuliahnya, beliau ikut Model Asian Fashion Week, kemudian Miss Indonesia Kalimantan Timur 2015, dan Duta Universitas Airlangga Favorit 2016. Kemudian masuk ke TVRI Jawa Timur, menjadi news presenter Jawa Timur hari ini, dan juga presenter Pesona Indonesia TVRI. Luar biasa, jadi kita akan tanya lebih dalam, saya harap semua teman-teman nanti akan bertanya semuanya, tanpa perlu kita nyalain mic, semoga bisa tertib ya. Gitu. Tapi kalau misalkan ada gangguan-gangguan suara di sekitarnya, mungkin boleh dimatikan sementara. Dan Dinda ini terakhir pada tahun 2018 penyandang gelar Miss Earth Indonesia Animal Welfare. Jadi kepeduliannya selain pekerjaan utama, dia juga punya kepedulian juga terhadap lingkungan hidup. Nanti teman-teman bisa tanya itu juga ya di sela pertanyaan tentang tema kita hari ini, yaitu pengaruh pemberitaan terhadap konstruksi berpikir masyarakat. Apa sih konstruksi berpikir masyarakat? Yaitu pola pikir. Jadi bagaimana pemberitaan-pemberitaan yang kita dapatkan setiap hari, baik di media sosial, di media mainstream, televisi, cetak, radio, itu juga bisa mempengaruhi opini kita terhadap sesuatu, misalnya partai politik, opini kita terhadap pemerintah, opini kita terhadap lembaga-lembaga tertentu, dan nanti akan dijelaskan langsung sama Dinda. Oke, karena Dinda sudah bergabung, kita akan minta langsung Adinda Putri untuk berbagi pengalamannya kepada kita. Mungkin bisa diceritain sedikit, Dinda, bagaimana sih kamu bisa bergabung di TVRI Jawa Timur selepas kuliah? Karena kan ini bukan pendidikan yang kamu ambil ya ketika kuliah. Bagaimana bisa bergabung di Jawa Timur? Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat malam. Selamat malam. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak udah dapat kesempatan bisa ngisi materi di ruang belajar ini. Sejujurnya kalau tentang pengalaman jurnalis, saya sama Bang Rivo masih panjang perjalanannya, Bang. Cocoknya kita sharing berdua, bukan jadi moderator, kita semacam jadi pemateri berdua kayaknya, Bang, cocoknya. Boleh. Ini tadi saya baru pulang siaran berita di TVRI. Memang benar, dulu kuliah cuma ambil English Diploma, itu pun belajar jurnalis juga masih dari nol banget. Kalau dihitung, lulusan 2017, baru 3 tahun ini terjun di dunia broadcasting, masih baru banget kayaknya, karena saya lihat senior-senior terutama TVRI nasional, TVRI daerah, banyak yang mungkin pengalamannya udah luar biasa dan keliling-keliling ke daerah lain. Saya juga masih belajar di sini, teman-teman. Mungkin nanti saya ini mau ambil sudut pandang dari sisi presenter atau penyiar saja, begitu. Nanti sama Bang Rivo kita sharing-sharing aja, Bang, pandangan publik Ya, terhadap pemberitaan seperti apa dari segi reporter dan juga presenter, begitu. Nah, Dinda, Awal kamu kenapa mula bisa sih- bergabungnya Kenapa? di TVRI Jawa Ya. Timur tuh kenapa bisa bergabung? Iya, awal mula dulu waktu Dinda kuliah, saya kuliah itu aktif di dunia entertainment. Karena waktu itu sempat semester 1 waktu kuliah, udah jadi Miss Indonesia, perwakilan Kalimantan Timur. Nah, ini pasti banyak yang nanya, kok bisa Kalimantan, sedangkan arek Surabaya, begitu. Ini pertanyaan yang paling banyak ditanyain. Jadi, keluarga saya itu kebanyakan tinggal di Kalimantan, termasuk ada nenek, ada mama papa, dan juga ada
om tante tinggal di sana. Tapi saya tinggal di Surabaya sama kakak di sini waktu saya kuliah. Jadi saya pulang pergi Surabaya Samarinda waktu itu. Terus ada pemilihan Miss Indonesia waktu saya semester 1, masih jadi maba, masih ospek. Terus audisi di Surabaya, akhirnya kepilih jadi Miss Indonesia waktu itu. Nah, di situ aktif lah di berbagai macam acara, terutama di entertainment. Terus habis itu sering dapat tawaran dari TV-TV lokal. Kalau teman-teman pernah dengar di JTV, tahu nggak? Tahu. JTV itu di Surabaya, sing paling terkenal sih pojok kampung, bahasanya Jawaan kok gini iki. Bahasanya Jawaan pojok kampung. Nah itu waktu itu sempat bawain acara jalan-jalan gitu kan, waktu di TV lokal. Terus habis itu saya masih kuliah. Habis itu ternyata itu penampilan saya dari mulut ke mulut, akhirnya sampai dengar orang JTV lain yang ternyata dia pindah ke TVRI. Akhirnya di casting di TVRI. Waktu itu belum kuliah, belum lulus, masih mau ngurus-ngurus wisuda gitulah. Tapi tugas-tugas semuanya belum kelar, tapi belum lulus. Akhirnya diseleksi waktu itu, ingat banget seleksinya ada baca berita, ada baca berita, jadi reporter sama dialog. Nah, terus akhirnya magang sekitar 3 bulan buat belajar suara perut, diafragma, dan lain-lain. Terus akhirnya bisa siaran sampai saat ini. Itu sih perjalanan singkatnya, Bang Rivo. Oke, jadi teman-teman pasti penasaran banget ya, tadi juga udah ada yang tanya tentang orang Kaltim kah gitu. Salam kenal Mbak Dinda nih di kolom chat banyak banget. Iya. Jadi teman-teman sebenarnya kesempatan-kesempatan kayak gitu yang harus diambil ya Dinda ya. Karena pekerjaan biasanya tidak melulu satu garis dengan kuliah kita, tapi kalau ada kesempatan ambil aja, coba aja gitu. Iya, sebenarnya kalau berbicara tentang passion, saya sendiri juga masih meraba saat itu. Karena saya merasa saya orang yang tidak cukup percaya diri untuk tampil depan publik. Untuk presentasi kuliah aja udah kepikiran malamnya, shaking, gemeteran, nggak karuan. Ya, masih semua orang nggak menyangka dengan Dinda yang sekarang dulunya parah banget. Cuma satu hal, ketika saya dapat tawaran itu, saya harus menantang diri saya. Sekarang juga, apalagi. Itu aja sih waktu itu. Nah, itu betul banget. Jadi Dinda, ini kita komunitas ini memang kita bentuk untuk saling belajar. Jadi setiap pekan itu kita mengadakan diskusi dan kita minta MC dan moderator bergantian. Jadi kesempatan ini mumpung belum terhitung profesional, jadi kita memang ngasih kesempatan banget buat orang-orang jadi MC dan juga moderator sekalian belajar. Nah, nanti bisa tanya-tanya nih langsung sama Mbak Dinda. Tapi karena berhubung tema kita memang pengaruh pemberitaan terhadap konstruksi berpikir, kita mungkin bisa sharing dulu nih Dinda ya. Di televisi ini kan kita memang semua belajar dari nol, mulai dari etika jurnalistik, kemudian penulisan naskah dan lain-lain gitu. Tapi di situ kita punya pembagian job desk yang sangat jelas ya, antara presenter, kemudian newscaster itu ada juga bedanya, kemudian reporter itu beda lagi. Apa sih yang Dinda jalanin sekarang job desk-nya sebagai news presenter tuh ngapain aja? Apakah hanya membacakan berita atau ketika datang tuh ngapain? Ketika datang di kantor ngapain aja? Boleh dijelasin ke teman-teman? Oke, teman-teman, kalau saya ini sebenarnya kalau di dunia presenter masih hitungannya junior begitu. Tapi untuk job desk-nya sendiri, saya masih kadang-kadang masih ke lapangan. Tapi kebanyakan masih acara siaran di studio. Sekarang lagi fokus bawain 2 program di berita, sama di berita tapi lebih informal, lebih santai pembawaannya. Saya lebih fokus ke studio, tapi saya juga kadang-kadang masih ditugaskan ke lapangan untuk live report, tapi masih untuk lokal saja. Live report, biasanya di sana saya juga bikin berita juga, Bang. Nulis naskah, tapi itu nggak terlalu sering karena kita di TVRI sebenarnya sudah ada kontributor dan beberapa orang yang bertugas di lapangan sendiri. Presenter hanya ditugaskan karena butuh untuk on cam begitu. Oke. Terus kita Berarti pulang bikin naskah, dubbing, baru kita siaran. Jadi itu sih. Kita juga kadang tugas di lapangan, kadang tugas di studio. Tapi lebih banyak nih saya tugas di studionya. Mayoritas 80% pekerjaan saya di studio.
Di studio ini saya selain baca berita, di tengahnya juga saya dialog dengan narasumber dengan berbagai macam topik. Itu sih. Oke, berarti Betul. membutuhkan riset juga, kemudian Betul. butuh tadi ya menuliskan naskah juga, kemudian dubbing juga. Sebenarnya di sini aku mau apa namanya memperjelas ya, karena kan setiap media pembagian job desk-nya beda nih, antara presenter, reporter, kemudian ada dubber sendiri, ada penulis naskah sendiri kadang di beberapa media gitu. Nah tadi teman-teman sudah tahu job desk Mbak Dinda apa aja kalau ke kantor, kemudian sebagai presenter pun dia juga masih tetap turun ke lapangan, kemudian memproduksi berita bersama tim ya, bersama kamera person dan lain-lain gitu. Nah, jadi nanti teman-teman mungkin bisa tanya lebih spesifik ke pekerjaan Mbak Dinda gitu sebagai presenter yang turun lapangannya memang tidak setiap hari seperti reporter di media lain gitu. Nah, Dinda selama menuliskan naskah, saya penasaran bagaimana sih kamu bisa memposisikan diri berada di posisi yang independen gitu, karena kan salah satu etika jurnalistik juga independensi ya dalam menuliskan naskah dan memproduksi berita. Bagaimana sih kamu bisa memposisikan itu? Karena kan kita tahu berita harus cover both side, kemudian kita harus mewawancara kedua belah pihak ataupun tiga belah pihak kalau ada gitu. Gimana kamu memposisikan diri? Oke, kalau saya ini kan masih mungkin karena masih junior ya, masih dalam pengawasan senior dan juga produser. Nah, dalam pembuatan naskah sendiri, mungkin memang saya akan ambil dari beberapa aspek begitu, Bang. Terutama ini kan kalau berbicara TVRI, Televisi Republik Indonesia yang memang tidak boleh memihak dan harus terkesan netral. Ya, sebisa mungkin kami tetap berada independen di tengah, dan kalau saya sudah mendapatkan beberapa data mungkin dari beberapa pihak, dari pihak 1, 2, 3, saya tunjukkan ke senior dulu sih step-nya, saya baru akan rewrite seperti apa pandangannya begitu. Kalau untuk memutuskan sendiri sih, terutama presenter yang akan turun ke lapangan, presenter reporter yang akan turun ke lapangan ini, jujur kami sih belum berani untuk mengambil keputusan seperti itu, semua masih dalam arahan produser. Gitu. Semuanya nanti berita yang akan ditampilkan itu akan disaring lagi begitu. Dengan rentetan ada rundown sendiri begitu. Nah, berarti dalam menentukan angle ketika memulai liputan di lapangan tuh yang menentukan angle-nya kamu dalam sistem mengajukan atau kamu diskusi dulu biasanya? Nah, biasanya karena sudah ada plotting ya Bang ya, karena di country ini juga banyak juga kalau kita berbicara tentang TVRI Jawa Timur kontributor udah ada di seluruh kabupaten kota juga. Nah, ini nanti sudah diplot, ditentukan, terus misalkan saya akan liputan demo begitu. Nanti akan dituju, nanti akan diwawancarai, ini, pandangannya akan diberi. Tapi, jika nanti di situasi itu berubah, kita bisa mengusulkan saran, begitu, Bang. Sistemnya seperti itu, tapi tetap saja, keputusan semuanya ada di produser. Oke, berarti pimpinan daerah itu disebutnya kalau di kamu kepala stasiun atau kepala biro? Kepala stasiun. Kepala stasiun ya. Nah, teman-teman boleh diketahui nih untuk televisi lokal ataupun televisi nasional yang punya biro-biro gitu ya, itu biasanya kita ada pembagian tugasnya, ada kepala stasiun, ada kepala biro, kemudian ada kontributor-kontributor seperti Dinda tadi bilang yang bekerja mengkontribusikan berita-berita untuk bisa disiarkan di televisinya baik lokal maupun nasional gitu. Dan tadi kalau Dinda bilang plottingan, mungkin di sini teman-teman ada yang belum jelas nih, plottingan itu apa sih, Dinda boleh dijelaskan nggak? Plottingannya sih, karena gini ya Bang, karena kita itu Televisi Republik Indonesia, jadi kita sangat bekerja sama dengan pemerintahan. Betul. Terutama kalau Jawa Timur bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Biasanya kita punya kontributor yang akan ditugaskan di pemerintahan tersebut. Kemudian kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa instansi pemerintahan lainnya, seperti halnya Polres, kemudian rumah sakit, dan juga ada Satgas COVID dan beberapa instansi pemerintahan lainnya yang ikut bersama dengan kita. Jadi sebenarnya nanti mereka yang juga akan membantu kita untuk mendapatkan berita tersebut. Misalnya kalau mereka misalkan kita berbicara tentang PMI sekarang lagi butuh darah dari pasien yang sembuh dari positif COVID-19. Mereka akan hubungi kita, nanti akan ada reporter yang akan ditugaskan ke lapangan begitu. Jadi
karena kita sudah banyak koneksi dan vote-vote masing-masing, berita itu setiap harinya akan banyak, bahkan berita itu akan depending untuk tampil karena saking banyaknya begitu. Saking banyaknya ya. Iya. Iya, kalau di TVRI ini bersyukur banget bekerja samanya juga dengan lembaga-lembaga ya dan instansi-instansi yang memang menyupport sekali data untuk litbangnya TVRI gitu. Jadi memang secara data kalau saya sih percaya banget sama TVRI karena memang datanya tuh luar biasa ya, tim risetnya juga ada sendiri gitu. Dan teman-teman kalau mau sambil nanya boleh banget, kita di sini sistemnya diskusi, tulis pertanyaan di kolom chat, nanti santai aja saya minta gitu ya. Betul. Karena Tulis pertanyaan kalau berbicara kita umur, tanya. saya masih tergolong milenial begitu. Benar nih, kayaknya rata-rata juga seumuran juga nih sama Dinda nih. Iya, pokoknya kan masih 20-an kan, masih santai. Iya. Kadang ya Bang, kalau misalkan dalam minggu-minggu ini kan kemarin saya tuh siaran cukup padat minggu ini. Kita ngomongin Omnibus Law ada. Terus habis gitu pilkada serentak. Dan di Jawa Timur kebetulan ada korupsi dana desa. 3 topik berat ada dalam 1 minggu, ada demo berturut-turut yang which is di Surabaya tuh sibuk banget. Teman-teman terjun ke lapangan, ke sana kemari, live soliton, live report, Jakarta Nasional sibuk. Saya sebagai generasi milenial pun yang setiap hari disuguhi berita-berita berat, kadang juga stres kok teman-teman. Benar. Apalagi kamu juga bagian dari yang memproduksi berita itu ya setiap hari ya. Biasanya kalau saya di teman-teman ada yang tugas berlapangan, saya di studio, nanti saya akan berusaha menghubungkan aspirasi masyarakat itu kepada pihak yang terkait. Entah saya akan menghubungi DPRD atau ketua DPD. Nah, itu tugasnya penyiar di studio, susahnya mungkin seperti itu. Akan menanyakan tuntutannya dari pendemo ini seperti apa, mencari jalan tengahnya seperti apa, konfirmasinya seperti apa, itu sih Bang. Nah, biasanya nih kalau kita ke lapangan atau kita mau wawancara narasumber, biasanya ada saja narasumber yang mungkin berpikir tentang background media kita. Misalkan, oh kamu dari mana nih? Kadang ada yang nanya gitu ya. Kamu dari mana nih? Kamu TV ini ya, kamu TV ini gitu. Bagaimana sih kamu menanggapi itu kalau misalnya ada mungkin tokoh politik yang nanya ataupun pengamat misalnya yang nanya dan dan mengkait-kaitkan background televisi kamu gitu dengan seolah-olah dengan kemampuan kamu di lapangan gitu. Kalau sejauh ini saya melihat beberapa background narasumber ya, entah itu pejabat atau mungkin para pengamat dan beberapa background lainnya sih sebenarnya tidak ada yang sampai mempertanyakan seperti apa karena mereka juga melihat TVRI dengan background-nya dan juga saya rasa presenternya juga sangat kapabilitas untuk menjadi pewawancara begitu. Cuma mungkin mereka itu iseng-iseng tanya tentang birokrasi dan juga hal-hal yang lebih di atas kita yang ada di nasional sebenarnya gitu. Sulit ya. Iya, yang mereka kepoin sebenarnya bukan kita yang ada di lokal atau di daerah, justru yang paling di atas, justru kita yang mungkin agak jauh dari sana dan ya mungkin beberapa orang penting akan menanyakan hal tersebut. Oke nih, ada pertanyaan nih Dinda dari Ida Sukmawati nih udah raise hand nih. Silakan Dinda. Mbak Dinda, halo, selamat malam, salam kenal, saya Ida. Halo. Mau bertanya, Mbak Dinda pernah nggak ditolak calon narasumber sebelum itu apa? Liputan. Oke, langsung dijawab Bang Rivo. Langsung silakan. Oke, kalau di lapangan, terjadi penolakan berulang kali, Bung, kayaknya. Capek penolakan nggak ya? Karena memang kalau di lapangan susah banget ya, apalagi kalau jamnya itu mepet, randolnya mepet, kita baru sampai dan harus nemu narasumber. Ya kalau narasumbernya udah ada pejabat atau siapa yang akan diwawancarai. Kadang juga kita butuh pandangan dari masyarakat. Nah, ini banyak yang mungkin masyarakat nggak mau ngomong atau malu-malu. Nah, itu yang susah. Tapi sebenarnya itu juga menurut saya dari prepare kita sendiri. Datang lebih awal, terus mempelajari karakter, pendekatan, nanti kita briefing baik-baik dan melihat karakter ini. Siapa sih kira-kira orang yang bisa kita ajak ngobrol gitu sih. Kalau aku sih. Kalau penolakan, sering banget. Gimana Ida? Ada tanggapan Ida? Cukup dulu deh. Cukup ya, ntar harus nanya lagi nih kayaknya Ida nih buat menanggapi.
Tapi ini nyambung Ini banget Dinda eh, dengan pertanyaan dari gimana Ida? ketika di lapangan, terus narasumbernya langsung menolak. Bagaimana cara Mbak Dinda mengatasi itu? Harus apa? Maksudnya harus mengatasi itu langsung di lapangan saat mau liputan banget gitu. Gimana caranya nembus narasumber gitu? Iya. Mm-mm. Kalau kita selaku presenter ini kayaknya merangkap sebagai psikolog ya, Bang. Dalam artian kita karena keseringan Baca, ya. melihat berbagai macam karakter orang, akhirnya nanti kita sudah nemu gambaran kira-kira orang mana sih yang bisa kita wawancarai, kira-kira mana sih orang yang bisa kita gali, dan kira-kira mana sih orang yang nggak pantas kita wawancarai atau kita following question lebih lanjut. Kalau saya sih setelah melakukan pendekatan, ngobrol-ngobrol, sebenarnya kalau kita datang lebih dulu di suatu lapangan begitu, ada beberapa orang, kita ajak ngobrol, bukan langsung kita sodori, langsung tanyain, nanti, Bapak, Ibu, nanti saya wawancarai ya. Itu pasti otomatis orang-orang kagak mau langsung pergi, sembunyi atau gimana, terutama anak muda itu. Kalau saya sih, saya ajak ngobrol dulu, ngobrol santai, terus habis itu baru ke materinya. Kalau saya rasa orang ini fix nih, ini bisa nih buat narasumber. Nanti baru saya sampaikan gitu sih. Sambil mencari tahu karakter orangnya sih kalau di lapangan. Bener nggak Bang Rivo? Pengalaman gimana? Bener banget. Ini namanya pre-interview ya teman-teman. Jadi ketika kita datang tuh kita ngobrol dulu, terus selain basa-basi juga kita tanya dulu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mulai menjurus, karena sekalian ngecek ombak juga apakah dia memang capable buat pertanyaan itu atau enggak. Jangan-jangan yang kita riset salah nih. Mungkin kita bisa jadi ganti narasumber ketika kita udah ngobrol ternyata dia nggak nyambung gitu. Tapi Dinda nih menarik nih, ini nyambung juga sama pertanyaan Widya. Gimana sih cara menghadapi masyarakat supaya nggak canggung ketika di kalangan, mungkin di kalangan pejabat ya, kalau Dinda lebih seringnya ya di sana karena instansi. Kalau masyarakat sih pasti kebanyakan canggung iya, dan lebih fail-nya lagi kalau jawabnya tuh mereka singkat-singkat terus kita bingung buat nanya-nanya apa. Ya itu pentingnya kita memahami karakter dari orang yang akan kita wawancarai. Tapi lebih enak lagi kalau kita udah nemu beberapa orang, kita udah janjian, tapi jangan terkesan settingan. Nah, itu yang paling pas sih. Ya nggak, Bang? Benar. Gimana Widya, ya? Kamu ada tanggapan nggak? Kenapa? Iya, Kak, ada. Gimana Widya? Kadang kan masyarakat kalau suka tanya, kalau misalnya bertanya, kan kadang orang tuh kadang suka benar. Terus apalagi kita misalkan ini kita kan komunitas ya kan masyarakat ya pengalaman dulu praktek dulu kan kalau misalkan kita ditanya-tanya sama pasien kayak kita harus gimana sih, kadang muka kita suka pedang gitu, bagaimana orang kita tidak malu. Oke. Suaranya Widya saya bantu ya ya Widya ya. Jadi tadi saya mendengar sedikit gimana sih caranya kita memposisikan diri ketika masyarakat mungkin menghindar, kemudian kita mungkin berada di halayak luas ya, dan di situ ada beberapa orang mungkin secara bersamaan ada sama kita dan kitanya mungkin kadang nggak pede, terus tapi di satu sisi kita juga harus nembusin narasumber yang ini gitu. Gimana caranya Dinda beradaptasi gitu? Kalau saya sih mungkin ya, kalau kita berbicara tentang narasumber itu pasti banyak banget kalangannya. Entah itu nelayan, petani, masyarakat umum, pengunjung. Kalau saya sih pendekatan pertama itu lebih penting yang saya udah sampaikan dari awal. Terus kita memposisikan kalau kita adalah seperti mereka. Terus kita gali sedikit-sedikit, tapi dari situ kan kita udah ngeliat tuh, kira-kira orang ini bisa nggak kita gali lebih lanjut. Kalau misalkan, kalau ada kesempatan kayak gitu justru lebih bagus, tapi bisa jadi ini adalah ternyata wawancara live dan terjadi penolakan. Ya udah nggak masalah, lanjutin aja dan jangan down ketika di lapangan. Karena penolakan itu kayak semua tuh sudah pernah ngalamin gitu loh. Ya udah move on aja, cari orang yang lain yang bisa diwawancarai. Misalkan kita lagi di terminal untuk mewawancarai kedatangan dari mana.
Nah, nggak semua orang kan datang terus tiba-tiba mau diwawancarai gitu, kayak semua ada beberapa orang yang berisih, ngapain sih? Paling cuma dipelengosin aja atau cuma diliatin doang kita. Cuma di situ kan tugas kita ya udah kita tetap coba, apalagi kalau live gitu. Jadi itu sih, tetap aja ngelakuin pendekatan dan memposisikan kita seolah-olah sama dengan mereka. Kalau dari saya sih gitu Bang Rivo. Pokoknya kalau live tuh emang show must go on, jadi Iya, emang walaupun harus ditolak. lanjut. Iya. Kamu nggak bisa namanya terbata-bata di depan kamera tuh udah nggak bisa deh. Iya. Harus Kalau jalan ditolak terus. tetap aja. Ya udah. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu. Oke pemirsa, kita lanjut ke penumpang yang lain yang baru datang. Nah, biasanya gitu ya. Nah, keren itu. Emang apa namanya, nanti kita akan belajar sendiri sih jam terbang ya Dinda ya. Iya, betul. Mungkin di hari-hari pertama Dinda nggak bisa kayak gitu karena memang belum tahu triknya, kemudian tips-tipsnya kalau gagal tuh gimana sih. Tapi setelah dari kesalahan pasti Dinda belajar banget sampai akhirnya bisa cari kalimat-kalimat untuk pengganti itu gitu kan. Iya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan lain nih, karena memang temanya kan pengaruh pemberita terhadap konstruksi berpikir. Saya penasaran gimana reaksi teman-teman sama keluarga ketika di rumah ataupun ketika ketemu Dinda gitu. Mungkin ada yang nanya, Din, kok kemarin beritanya gini sih? Kok kamu wawancaranya begini sih gitu? Sering banget sih, parah. Kayaknya hampir setiap pulang siaran ditanyain gitu. Even di tongkrongan aja yang pengennya santai tetap ditanyain omnibus law. Yang Sebenarnya mungkin pertanyaannya meminta kita untuk berpihak gitu. Kadang kan ada yang nanya, kamu setuju nggak sih? Gitu. Kamu jawabnya gimana? Ada yang izin bertanya ya si Rara, bentar ya. Sebentar ya Rara ya, abis ini ya. Gimana Oke. Din, kamu menanggapi itu? Kalau saya sih Bang, sebenarnya terutama masih di usia lingkup saya ya, masih sekitar 20-an, 22, 25, teman-teman yang sebenarnya tuh nggak ngikutin berita banget gitu. Mereka hanya tahu berita sekilas-kilas atau nggak baca-baca highlight aja. Sebenarnya mereka tuh kurang tahu. Mungkin beberapa orang mendalami itu, tapi hanya beberapa, sisanya hanya dengar dari teman atau gimana. Sebenarnya kalau mereka ketemu saya tuh pengen cari pembenaran atas informasi yang dia terima. Kalau saya sih cukup memberikan informasi yang general, yang saya memang tahu, nggak sampai memihak itu sih. Kalau mereka tetap memberikan pandangan perspektif mereka, oh saya lebih memihak ke pemerintah, gini. Oke, saya akan tampung, tapi saya nggak akan memberikan perspektif saya yang akan merubah perspektif dia. Ya sih. Tapi kalau informasi itu memang salah, saya akan bilang salah. Tuh. Karena kan kamu tahu ya behind the scene-nya pembuatan berita tentang Omnibus Law misalnya kayak gitu. Jadi kamu bisa memaparkan juga fakta di televisi kamu seperti apa kayak gitu. Nah, ini sebelum ke Rara, saya mau nyambungin sedikit nih Dinda sama pertanyaan dari Sari Mase. Mungkin Sari mau bertanya langsung tentang hoax. Jadi kan teman-teman kan pasti maunya up to date nih, nanya langsung ke Dinda gitu. Tapi nggak jarang juga mungkin ada yang termakan dengan berita-berita hoax gitu. Gimana Sari? Bisa nyala mikrofonnya? Apa langsung dijawab ya? Boleh sambil jawab aja Dinda. Nanti kalau ini Sari biar menanggapi aja. Ya, kalau kita berbicara tentang media, sekarang ini banyak banget, ada media cetak, media online, media TV, radio, dan informasi itu bisa didapat dari mana aja. Even dari WhatsApp pun, semua itu bisa langsung di-share link gitu ya kan. Tapi sekarang ini ya, walaupun sekarang jurnalis ya Bang, kalau kita tahu memang ada kode etik, tapi ada jurnalis juga yang membuat highlight itu supaya cepat boom, itu sedikit diberlebihkan. Betul. Saya tidak akan menyebut itu siapa, tapi memang ada oknum-oknum yang seperti itu. Ya. Begitu. Even para pejabat pun pernah mengeluh dengan informasi yang dikatakan itu tidak sepenuhnya benar, tapi tidak sepenuhnya salah juga. Ada beberapa yang mengatakan seperti itu. Sebagai masyarakat, netizen, kita bingung. Nah, ini yang benar gimana? Ini pandangannya seperti apa? Begitu. Kalau saya sih tetap compare dengan informasi-informasi lainnya, karena dari satu media ke media lain itu mungkin pandangannya akan berbeda sudut pandangnya. Betul banget. Kayak misalkan TVRI Jatim dengan nasional aja kadang beda kan dalam penyampaiannya, mungkin angle-nya bahkan sama gitu, tapi penyampaiannya pun beda gitu.
Gimana Iya. Sari, ada tanggapan nggak? Kamu bisa nyala nggak mikrofonnya Sari? Ini nih Siap. apa ya? Kan sama ini kan kan aduh, apa ya? Gimana? Kan selama ini banyak orang yang gara-gara percaya Omnibus Law percayakan pemberitaan hoax nih ya. Jadi menurut Mbak Dinda tuh gimana sih? Oh, mungkin gini maksudnya Sari. Dengan pemberitaan-pemberitaan yang ada gitu, orang kan kadang menyaksikan juga ya media mainstream, bahkan misalnya TVRI, Trans 7 pun juga banyak yang menyaksikan gitu. Apakah pemberitaan ini pure 100% netral atau enggak gitu. Gimana sih cara kamu misalnya mengklarifikasi itu gitu sebagai bagian dari yang memang memproduksi berita sehari-hari? Ini Karena kan keluarga mungkin ada yang bilang, kamu nih ini aja nih ngikutin pemerintah aja karena kamu dibayar gitu, karena kamu kerja di situ. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang media televisi, debat, dialog, diskusi, sebenarnya kita juga nggak bakal tahu kan, di situ benar-benar memang real atau settingan atau dengan istilah sekarang ditunggangi beberapa pihak. Betul. Kita juga sebagai masyarakat netizen ini sebenarnya kurang tahu dia ini ada di pihak mana, TV ini lagi di pihak mana nih, narasumber yang diundang ini pihaknya kemana, tujuannya kemana, ini menyoroti mana sih? Kadang kita juga bertanya-tanya tentang itu. Nggak kalah kita setelah dengar itu ternyata dia memihak ke pihak A. Akhirnya pandangan kita yang awalnya netral karena mendengarkan beberapa narasumber dan juga opini dari presenter itu otomatis pihak kita bisa berubah juga bisa. Tapi satu hal sih teman-teman, kalau dari saya itu cari kebenarannya dulu sebelum kita memutuskan akan memihak ke pihak mana. Kalau kita ngomong Omnibus Law kemarin rame banget ada pihak ini ditunggangi ini. Betul. Oh kenapa sih PKS sama Demokrat nggak setuju bla 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 bla. Nah kalau saya sih ya, kalau teman-teman bener-bener kepo dan mau belajar, kalau bisa baca undang-undangnya langsung. Itu paling enak. Ya. Itu udah paling enak. Udah cari tahu dimanapun, baca langsung. Kalau udah nggak pingin kepengaruh sama yang lain loh. Karena sekarang pun kalau kita ngomongin media massa, ya nggak sepenuhnya pure juga. Tahu nggak sih Bang maksudnya? Iya, ngerti. Saya mau membuka ini secara vulgar kan tadi gimana ya? Tapi kenyataannya seperti itu. Iya. Maksudnya gini teman-teman, nggak bisa dipungkiri nih, kita yang berada di media mainstream pun tuh kadang karena kita masih lapisan bawah nih sebagai tim yang meliput, tim yang membacakan berita, kita sendiri juga bingung dengan sudut pandang yang diambil apakah memiliki makna tertentu gitu dengan pemaparan berita yang kita tayangkan ke pemirsa tuh apakah ada maksud di belakangnya, itu kita nggak tahu sama sekali. Karena biasanya yang tahu kan produser ke atas gitu ya Dinda ya. Kenapa ini begini, kenapa ini harus ditayangkan dan kenapa ini tidak gitu. Nah, Betul. Ini terkait banget sama pertanyaannya Rio Andika. Ini saya bacain aja ya. Bagaimana masyarakat bisa mempercayai media mainstream sebagai poros pemberitaan gitu, di sela banyaknya hoax, media sosial, kemudian ada media-media mainstream yang kadang blunder gitu ya. Gimana sih caranya Dinda meyakinkan teman-teman ataupun keluarga nih sebagai ring satunya kamu nih untuk bisa tetap percaya sama media mainstream supaya mereka juga nggak salah kaprah gitu dengan pemberitaannya? Padahal di beberapa media mainstream juga ada yang blunder dan juga ada yang mungkin punya maksud gitu. Gimana ya? Saya juga bingung. Gimana kalau Dinda, kamu gimana? Kalau saya sih, saya kan nggak akan merubah pandangan orang tersebut dan merubah pandangan itu terhadap pandangan saya. Saya cukup memberitahu, pandangan saya, informasi yang saya dapat seperti ini. Terserah kamu akan memihak kemana. Tapi karena saya seorang presenter, kebanyakan mereka akan jauh lebih percaya begitu, Bang. Tapi ya saya tetap akan jujur. Kalau beberapa media pun juga akan blunder, termasuk juga media TV. Nggak bisa dipungkiri. Nggak tinggal bagaimana masyarakat itu cerdas untuk memilah dan percaya akan berita itu.
Nah, gimana caranya teman-teman di ruang belajar ini nih bisa memilah-milah berita, kemudian bisa memilah-milah hoax. Nanti teman-teman harus banyak baca lagi, yang pasti jangan dari satu media aja kamu berpatokan. Kemudian seperti tadi Dinda bilang, misalnya Omnibus Law, kamu bisa mencari aslinya supaya kamu tahu undang-undang ini benar nggak sih isinya seperti ini. Jangan kamu bacanya cuma di Detikcom doang misalnya, atau di CNBC doang misalnya, itu tidak membuat sudut pandang kamu luas juga, dan rawan hoax juga kalau misalnya kita terlalu percaya sama satu media. Betul. Ini ada pertanyaan dari Rara, silakan Rara bertanya langsung sama Dinda. Gimana Rara? Terima kasih Kak Rivo. Ya, sama-sama. Nih, izin bertanya ke Kak Dinda. Baru banget tadi sore ini Rara nonton berita di salah satu stasiun TV. Nah, beritanya itu menayangkan di salah satu daerah, Rara lupa namanya, ada seorang pelajar seumuran dengan Rara, kelas 2 SMA. Dia mengakhiri hidupnya itu di videoin, dan ketika keluarganya ngelihat itu, keluarganya bilang bahwasannya katanya si yang bunuh diri ini depresi, dan kemungkinan besar depresinya itu karena tugas online yang diberikan oleh sekolah. Dan menurut Kak Dinda, dengan berita itu perspektif apa yang muncul di masyarakat, terutama di pelajar itu sendiri? Terima kasih. Mbak Rivo, tadi aku beberapa nggak dengar, bisa diulangin? Gimana Rara? Tadi ada seorang pemuda yang mengakhiri hidupnya dengan memvideokannya gitu ya? Ini videonya ditampilkan juga dengar. nggak di TV itu, atau di blur atau gimana, atau cuma disampaikan aja? Enggak, jadi di beritanya itu pelajar ini, kelas 2 SMA ini, bunuh diri dengan minum racun. Nah, pas minum racunnya itu divideoin sama dia di handphonenya. Dan kata keluarganya, kemungkinan besar si yang minum racun ini depresi karena tugas online yang diberikan oleh sekolah. Dan menurut Kak Dinda, perspektif apa yang akan muncul di masyarakat, termasuk di pelajar, dengan berita itu? Jadi kalau misalnya TVRI menayangkan berita tentang si pemuda bunuh diri karena minum racun dan divideoin gitu, ketika kamu tayangin, apa sih dampaknya ke masyarakat, terutama anak-anak muda yang seumurannya korban itu? Kalau dari saya ya, mungkin selaku netizen yang baru dengar berita itu, mungkin akan muncul dua perspektif ya Bang ya. Yang satu mungkin akan memihak pelajar, yang satu akan memihak pemerintah begitu. Kalau pelajar, ya karena pasti nyalahin kayak, pemerintah ini ngasih tugas begitu amat, sekolah ini parah banget ngasih tugas sampai bikin orang bunuh diri, stres dan gak karuan. Terus ada juga yang mungkin akan mikir, dasar mentalnya si anaknya aja nggak kuat, yang lain aja nggak sampai bunuh diri. Dari jutaan orang yang bunuh diri cuma satu, ya dasar mentalnya aja nggak kuat. Nah, kalau saya sih mikirnya gitu, akan muncul dua perspektif, dan bagaimana orang memandang berita tersebut. Benar. Kita kan juga nggak tahu tugasnya seberat apa, ada masalah apa, dan itu tadi keluarga tadi masih dugaan, dalam hal dugaan. Karena dari setiap pemberitaan pun kita juga kadang terbelah ya, pasti akan terbelah gitu, karena setiap masyarakat kan ada pro dan kontra juga nih. Nah, saya mau sambungin sedikit nih Dinda, selain dia bunuh diri karena kebijakan pendidikan gitu, kita pernah tahu beberapa kasus orang stres, kemudian orang mungkin melakukan hal-hal kriminal karena adanya pemberitaan gitu. Pemberitaan misalnya ada penjarahan di sini, kemudian maling-maling misalnya tergerak untuk turut menjarah gitu. Kemudian ada bencana di Palu, kita ingat di mana orang-orang di sekitarnya bukannya saling membantu, justru mereka merampok gitu. Itu salah satunya akibat pemberitaan juga. Gimana sih Dinda melihat pemberitaan yang akhirnya berdampak buruk kayak gitu? Iya sih, justru malah pemberitaan seperti itu ini malah jadi inspirasi bagi orang untuk melakukan. Saya juga bingung Bang sebenarnya. Ini sebenarnya mau menginformasikan supaya orang itu be aware, tapi justru akan terjadi hal serupa.
Ya, tinggal bagaimana orang itu mencari informasi ya. Mentalnya seperti apa. Saya jujur juga bingung ya sebagai netizen dan presenter ya dari Bang Rifo. Artinya masyarakat tuh memang masyarakat Indonesia tuh, setuju nggak kamu kalau saya bilang masyarakat Indonesia belum matang dalam memproses informasi gitu? Karena biasanya ketika dapat informasi dimanapun dia langsung sebar tanpa baca, kemudian langsung Betul. bereaksi tanpa baca lengkap, tanpa riset lagi, tanpa cari tahu gitu. Makanya saya bilang tadi di awal, mental Bang. Tuh. Mentalnya seperti itu malah ya seperti kita tahu sendiri akhirnya dampaknya pun negatif. Itu sih. Iya. Nah, ini nyambung ke pertanyaannya Naura nih. Kamu pernah nggak merasa ada pihak-pihak yang mengintimidasi atau misalnya ngancem atau misalnya WhatsApp kamu gitu ya ketika kamu bacain berita, mungkin mereka terusik ketika perusahaannya atau misalnya golongannya terusik gitu karena adanya pemberitaan dari kamu. Pernah nggak? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang media massa, saya rasa sih pasti hal itu akan banyak terjadi, terutama di media swasta. Tapi karena kita TV pemerintah, semuanya serba disaring, semua berita akan disaring, termasuk naskah yang sudah kita tulis akan di-write ulang sama produser. Sejauh ini saya belum pernah sih mendengar kalimat ancaman seperti itu. Sejauh ini masih Jadi aman dan saya berharap panjang juga ya. nggak pingin. Saya juga berharap nggak pingin sih. Iya, mudah-mudahan jangan sampai ya. Dapat apresiasi aja sih mereka. Kalau misalkan kita terjun ke lapangan, ngeliput UMKM atau semacamnya, kita masukin dengan cuma-cuma tanpa mereka bayar, ya mereka apresiasi itu sih. Iya. Nih, pertanyaan dari Rizka, gimana kamu menanggapi narasumber yang toksik atau misalnya berkata kasar ketika live? Maksudnya, mungkin kamu punya tips and trick bagaimana kendala-kendala kayak gitu tuh? Ini true story ya, teman-teman. Ini saya waktu itu dialog tentang narkoba. Dan dia itu tentang ngomongin rehabilitasi narkoba. Tapi sekarang itu kan nggak cuma kasus narkoba ya, sekarang ngelem pun itu bisa jadi kecanduan anak zaman sekarang. Saya juga nggak habis pikir kok bisa ada ngelem gitu ya. Terus habis itu kita ngomongin tentang rehabilitasi. Saya ngomong sama narasumber, dia tuh pendiri kelas narkotika. Dia bilang, sekarang itu susah kalau kita mau bantuin anak-anak. Ntar sembuh, endingnya rusak lagi. Ya, intinya dia tuh seakan-akan menyangkal gitu lah. Nggak sih? Terus habis itu, dia tuh ngomong kasar, Bang. Ngomong kasar gini. Ini kasar banget ya. Di TV loh, on air teman-teman bilang, ya arek-arek iku kelakuannya kayak balon. Gimana kamu nanggapinnya? Itu kan live gitu, kamu yang punya acara tuh. Aku langsung shock. Kalau luar biasa ini on air. On air ngomong kayak gitu terus, tapi dengan tenang. Memang presenter kan harus bisa mengendalikan narasumber juga ya. Kalau sekiranya omongan itu udah mulai ngawur, udah lepas dari pembicaraan, udah memojokkan suatu pihak, nah kita harus kembalikan ke topik semula begitu. Kalau tadi Rizka sempat nanya ada yang toksik, terus tadi tuh saya dapat kata-kata kasar kayak gitu, ya langsung kita distract dan kita langsung ke pertanyaan berikutnya atau ke topik pembahasan yang masih serupa. Jadi kita tuh harus benar-benar tanggap gitu loh kalau misalkan dialog seperti itu. Kayak benar-benar harus tahu kondisi, walaupun nanti di otak kita akan mikirin following question, pertanyaan berikutnya. Tapi kita juga harus tahu yang dia omongin apa, arahnya kemana. Kalau jangan sampai kita nggak dengerin jawabannya ya. Iya, itu yang paling penting. Dan itu mungkin untuk presenter baru ya, dia nggak akan following question, karena dia akan fokus dengan pertanyaan berikutnya. Tapi salah, kita bisa dapat pertanyaan berikutnya dari jawaban sebelumnya. Itu sih. Nah ini anak-anak kuliah sering banget nih kalau lagi magang ataupun lagi moderatorin biasanya ada acara kampus. Betul. Gitu ya. Jadi dia udah fokus sama pertanyaannya tanpa dengerin jawabannya, padahal jawabannya itu bisa berpengaruh terhadap orang-orang yang denger, gitu kan? Itu yang bahaya nih. Ini karena aku juga berpengalaman anak kampus ya. Dulu sempat moderatorin dan dulu masih belum jadi presenter juga. Ya masih sama, caranya juga kayak gitu. Pegang cue card,
Terus habis itu ada pertanyaan 1, 2, 3, sampai 10, ngikutin aja. Habis pertanyaan 1, 2, 3. Sebenarnya nggak gitu. Nggak, kita harus tahu jawabannya, terus kita gimana ya, follow up ya udah, tanyain lagi. Loh Pak, sebanyak apa? Seperti apa orang itu tidak bisa percaya? Nah, sekritis itu gitu loh kalau harus nanyain. Bisa juga dari pertanyaan 10, dari 1 mungkin kita loncat ke 4 yang sesuai. Betul. Itu sih. Ini kayak di kolom chat nih saya juga lompat-lompat nih supaya sesuai dulu gitu ya. Sebenarnya itu yang sudah dilakukan Bang Rifo untuk menyambungkan dari topik Bener. kita. Nah, itu sebenarnya pentingnya pre-interview sih sebelum ketemu sama narasumber, kita ngobrol dulu dan lain-lain supaya tahu nih arah pembicaraannya gimana dan mungkin bisa mencegah kata-kata kasar seperti tadi ya. Kalau kita mungkin udah ngasih guidance dulu, Bang nanti tolong jangan ngomong ini, jangan ngomong ini karena ini live dan segala macem gitu. Tapi ini nyambung ke pertanyaan Yani nih, Dinda. Waktu liputan mau wawancara narasumber sudah disetting dulu sama reporter. Menurut kamu sah atau tidak kamu menyeting wawancara? Dan dalam batas apa gitu nyeting? Kalau ini pasti pandangan setiap orang beda-beda nih jawabannya, Bang. Iya kan? It's okay. Kamu gimana? Kalau saya sih ya, demi keperluan TV, itu it's fine buat nyeting. Tapi dalam artian itu masih dalam hal lumrah ya, kayak narasumber yang dibutuhkan. Karena kalau misalkan kita live report di lokasi dengan waktu yang ditentuin, misalkan cuma 3 menit, it's fine kita cuma dapat satu narasumber. Kalau ternyata kita harus naik sebanyak 10 menit, kan kita juga harus tahu gambaran narasumber yang kita wawancarai harus berapa. Mungkin settingnya adalah, ya nanti kita akan bilangin, Pak, nanti saya akan wawancara ini. Dan biasanya kalau dengan durasi yang cukup lama, kita sambil jalan. Ya itu tadi. Sambil moving. Iya, ya boleh sih settingan kayak gitu, tapi dalam hal wajar sih, karena sesuatu bisa aja terjadi. Nyeting pun juga sambil mengenali ya, dia tipikal yang menjawab dengan panjang atau enggak. Ya, kalau betul. panjang berarti pertanyaannya kamu perlu kurangin, kemudian kalau pendek-pendek artinya kamu harus banyak bertanya lagi gitu kan. Dan kapabilitasnya dia itu sebagai apa saat kita wawancarai? Apakah dia sebagai owner kah, pengunjung kah, atau para penjual di sekitar situ kah? Nanti kita akan tahu juga settingannya seperti apa. Kalau owner kan memang sudah seharusnya dia menjelaskan lebih panjang. Pengunjung hanya ditanyain, seperti apa pengalamannya di sini. Nah, para penjual gimana dampaknya terhadap ekonomi. Nah, harus tahu juga sih sebenarnya plotnya seperti itu. Oke, kita lanjutin ke pertanyaan Mbak Rahayu. Silakan Mbak Ayu, dinyalakan mic-nya. Terima kasih kesempatannya. Salam kenal Mbak Dinda. Salam kenal. Saya dari Samarinda. Saya kaget tadi dari di Kaltim juga. Saya juga masih di Samarinda loh. Oh ya. Oke. Ini kan begitu besarnya pengaruh berita terhadap respon balik dari masyarakat ya. Nah, kalau menurut Mbak Dinda gimana? Kadang-kadang kan kita itu suka perhatikan tuh di berita, misalnya tentang berita kriminal. Nah, cuman pada saat ditampilkan di televisi itu kan ada yang wajahnya katanya yang biasanya di blur, ada yang enggak gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya kan kalau kita nih masyarakat biasa berpikirnya kadang-kadang begini Mbak, kalau misalnya ini kenapa sih mukanya di blur? Orang biarin aja. Jadi orang ngelihat jadi oh ini loh orangnya, jadi harus berhati-hati. Tapi mungkin dari sisi pandangan lain ya mungkin menjaga dia punya keluarga atau untuk tetap aman bagi keluarganya atau apa ya, saya juga nggak ngerti kan. Nah itu gimana sebenarnya pihak televisi menyikapi itu, menanggapinya seperti apa. Terus yang kedua, nah seperti yang Mbak Dinda bilang tadi itu, kalau misalkan ada berita kriminal, terus itu kan jadi kayak menginspirasi orang untuk, apalagi kan kalau di TV kan jelas banget ya runtutannya, melakukan ini. Nah itu kan benar jadi inspirasi ini kan. Nah itu sebenarnya jadinya tanggung jawabnya siapa gitu. Nah, jadi terus yang terakhir, kira-kira nih Mbak Dinda kalau misalkan ditugaskan di medan yang sedikit ekstrim, kira-kira gimana? Mau menjalankan tugasnya atau enggak? Misalnya ya kayak medan perang atau gimana gitu. Ya udah, mungkin itu dulu deh.
Makasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Rahayu, borongan ya pertanyaannya, Masya Allah. Gimana Din kira-kira? Bang Rifo nanti Berita mohon maaf kriminal. ya, dibantu menjawab ya, karena pertanyaannya borongan nih Bang. Oke. Yang pertama tadi gimana berita kriminal akhirnya menginspirasi gitu. Karena kan mungkin masyarakat ada yang berpendapat sebaiknya blurnya dibuka aja supaya orang tahu gitu. Tapi di satu sisi kita juga punya etika jurnalistik, itu harus ditutup gitu. Gimana Dinda nyikapnya? Kalau saya sih jujur itu belum tahu secara spesifik ya Bang, karena berita itu kan setelah kita bikin naskah, itu juga pasti beberapa gambar kan diambil sama kameramen begitu. Nah, nanti masih melalui proses editing. Editing ini yang sangat tahu mana aja yang perlu di-blur. Kalau saya sih taunya sih kayak misalkan rokok, terus hal-hal yang berbau pornografi, kayak alat-alat tajam, kayak gitu sih. Kalau memang karena wajib di-blur darah, kecelakaan, ya karena memang ada kode etiknya untuk ditampilkan di publik begitu. Terus untuk yang tadi terinspirasi, ya kembali lagi seperti pembahasan saya sama Bang Rifo tadi, ya karena mentalnya orang Indonesia aja yang masih belum bisa dewasa dan menyikapi berita tersebut. Tanggung jawabnya siapa? Dia tanggung jawabnya siapa, Bang? Ya, sebenarnya media juga berperan sih. Dalam artian, tahu nggak sih kalau misalkan kita ada pencurian itu bahkan ditunjukin gitu loh cara step-stepnya, step 1, step 2 gitu. Itu malah kayak ini kayak tutorial sangat jelas gitu. Media kan artinya kan juga berperan kan ya untuk menyampaikan informasi seperti itu. Bang Rifo gimana, bisa dibantu? Kalau di kantorku tuh ada nama programnya dulu redaksi kontroversi. Jadi itu step by step bagaimana orang bikin narkoba, pencurian kan? Tadi ya, gitu. Kemudian step by step orang begal gitu. Itu sebenarnya dua sisi mata uang yang bahaya banget gitu. Di satu sisi kita ngasih edukasi kepada korban-korban supaya jangan lengah di sisi yang ini misalnya. Kemudian kita juga ngasih tahu kepada korban mungkin jendela yang ini yang paling mudah, kemudian begini caranya sehingga kita perlu antisipasi di situ. Tapi di satu sisi juga jujur kami juga sering kena tegur gitu karena seolah-olah tutorial gitu bagi pencuri-pencuri amatir gitu ya, yang baru belajar gitu. Tapi lagi-lagi setiap penayangan kan nggak semua program live gitu ya. Dan semua program itu wajib melalui lembaga sensor film ada di Jakarta sini Mbak Ayu. Jadi kita punya waktu seminggu buat ngirimin videonya. Nanti akan disensor, kalau udah lulus sensor itu yang ditayangin. Nah, proses sensoring ini yang seharusnya lebih ketat lagi kalau menurut saya sih, karena masih ada beberapa tayangan yang lolos. Kemudian seperti tadi redaksi kontroversi juga ada beberapa tutorial yang masih jelas juga, walaupun kadang ada penambahan blur sana sini, terus penyamaran identitas dan lain-lain itu biasanya diatur sama lembaga sensor. Tapi lagi-lagi setiap program itu punya kategorinya ya Dinda ya. Jadi ada kategori remaja, bimbingan orang tua, 17 tahun ke atas dan lain-lain gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan sama penonton. Jangan-jangan redaksi kontroversi sudah benar-benar ada di jalurnya gitu, di kategori dewasa misalnya, sehingga anak-anak seharusnya nggak nonton. Nah, kenapa anak-anak bisa terinspirasi karena nonton itu? Artinya tidak ada bimbingan di rumah gitu. Itu balik lagi sih ke situ. Terima kasih Bang Rifo sudah dibantu jawab. Mbak Rahayu maaf ya dibantu senior jawabnya. Ini yang jam terbangnya jauh lebih banyak dari saya. Saling sharing ya kita kan Bang. Iya benar, saling sharing. Karena di tempat saya sih belum ada ya, maksudnya dalam acara program seperti itu. Mungkin di tempat Bang Rifo karena udah ngerti memang harus lulus sensor seperti itu. Tadi pertanyaan terakhir, nggak ditugaskan di tempat ekstrim. Ini nih, kalau saya rasa sih sejauh ini sih belum terlalu ekstrim banget sih ya. Cuma waktu itu Surabaya pernah bom, tahu nggak sih? Ingat nggak sih teman-teman? Tapi kebetulan waktu itu yang tugas bukan saya. Tapi itu cukup ekstrim sih waktu itu. Cuma mungkin kalau tugas syuting-syuting lapangan yang lain, bukan untuk berita ya, untuk paket atau laporan khusus, ya banyak hal-hal ekstrim yang saya lakuin. Tuh. Ya mau-mau aja sih, kayak seru aja sih, ya sih? Iya, kalau ada kesempatan ntar
bisa dipikir-pikir untuk diambil ya Dinda ya buat ini pengalaman. Iya. Ini aku nyambungin ke tanggapan dari Angel juga nih terkait ada kode etik. Angel di sini nambahin kalau aturan Blur tuh ada di kode etik pasal 2, yaitu wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Nanti kita bikin sesi sendiri deh etika jurnalistik. Oke. Dan menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara. Bener banget. Itu alasannya kenapa Blur itu dilakukan terhadap semua tersangka dan juga terduga yang belum jelas status hukumnya, dan kita wajib melindungi narasumber Mbak Ayu, semua kriminal dalam segi apapun kecuali narkoba dan terorisme itu harus dibuka. Tapi kalau sisanya sih kita wajib melindungi narasumber. Oke. Terima kasih Angel sudah membantu Terima kasih Angel dan Mbak Ayu ya. Ya Mbak, sama-sama. Ini ada pertanyaan buat Dinda dari Rio. Ini saya bacain aja ya, agak panjang ya. Melihat terbatasnya waktu kita untuk nonton berita dan selepas bagaimana orang tersebut harus memilah-milah, gimana cara TV sebagai media massa menjadi opinion leader atau suatu berita bisa menjadi penyeimbang di antara banyaknya informasi. Nah, kamu kan tadi bilang nih TVRI sebagai media pemerintah tuh emang netral banget kan, karena memang tidak punya kepentingan untuk golongan-golongan tertentu gitu. Kamu ngeliatnya gimana sih TVRI dalam menyuarakan Omnibus Law misalnya, dalam menyuarakan demonstrasi misalnya, apakah benar-benar netral 100% gitu, atau misalnya sama sekali nggak berpihak dan hanya memaparkan fakta-fakta, atau biasanya dalam menghadirkan narasumber kamu pilih misalkan gini, ada 2 kubu, apakah kamu harus naruh 2 narsum di kubu ini, 2 narsum di kubu ini supaya seimbang gitu? Gimana cara netralitasnya? Iya sih. Kalau TVRI media pemersatu bangsa ini memang harus netral ya, wajib netral, wajib banget. Dan ini semuanya harus approve dari produser yang bertugas juga. Kalau kemarin sempat kasus Omnibus Law, saya tadi sempat sampaikan di awal, kita mewawancarai ketua DPD Serikat Buruh, ketuanya yang menjalankan aksi, kita wawancarai. Kita mewawancarai buruhnya langsung. Kita mewawancarai orang pengamat politik. Kita mewawancarai juga orang yang ada di DPRD. Kita juga mewawancarai dari segi pengamanan. Banyak sih, sebenarnya banyak sisi, saking netralnya kita, jadi kita ngambil dari beberapa sisi. Gitu sih, Bang. Jadi kalau bisa, kalau kita udah dapat opini publik, kita langsung tanyain langsung ke pihak berkaitan. Kemarin kan karena memang sulit ya untuk menghadirkan narasumber by langsung studio, ya kita akan live by Zoom buat nanyain itu. Jadi sebisa mungkin dengan online pun kita harus menghadirkan itu ya, Dinda ya, supaya emang pihak-pihaknya semua terwakili. Benar. Nah, ini ada pertanyaan dari Robi Roy. Bagaimana sih kita menyampaikan berita di lokasi kejadian agar tidak salah bertanya? Mungkin kan itu berdampak terhadap penonton juga nih gitu. Ketika kamu live di lapangan kan beda tentunya dengan di studio ya. Di studio ada prompter, kemudian kamu pegang naskah untuk keep juga untuk poin-poinnya gitu. Tapi kalau di lapangan mungkin bisa saja banyak data-data yang baru kamu terima ketika beberapa menit sebelum live gitu. Gimana sih nyampeinnya supaya nggak salah kata-kata atau tidak salah memposisikan diri gitu? Supaya tidak berpihak. Kalau saya sih Bang, nggak tahu ya kalau live-nya di TV lain. Kalau live di tempat saya itu ada 2 jenis. Satu live yang memang berita formal yang cuma durasinya sekitar 2 menit, 3 menitan. Biasanya untuk live Jakarta juga, live nasional. Ada juga satu berita yang dia ini lebih santai pembawaannya, diajak explore. Kalau teman-teman tahu, di Trans TV kayaknya kayak semacam insert tapi jalan-jalan kemana-mana. Nah itu kalau udah kayak gitu tuh banyak kemungkinan yang akan terjadi karena durasinya cukup lama, sekitar 10 menit, dan itu bisa jadi live atau taping begitu. Kalau yang untuk berita formal, untuk penyampaian live report, live cross, itu kemungkinan besar akan live. Nah, itu juga berita update yang kita dapat. Kalau saya dulu waktu awal-awal belajar, mempelajari dulu data-data yang kami terima, 5W1H of course itu, terus habis itu kita rewrite lagi,
kita bikin coret-coretan, kita hafalin, tapi ada cara curang sebenarnya, cara dikit Bang. Pakai prompter kecil. Oh, jadi apa namanya? Matador ya sebutnya kalau di pakai handphone. Curang dikit nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting pemirsa di belakang ini tahu gitu kan. Iya kan, nggak apa-apa kan, kita sambil sharing ya. Kalau mau curang dikit, apalagi ya kalau yang baru ya, namanya nervous kan ya, nggak bisa ditahan. Hafalan itu tiba-tiba blank gitu aja kan ya. Itu di HP download My Prompter. Terus habis itu diketik lah. Ini aku Jadi bisa bingung ini scroll. antara positif apa negatif sih aku ceritain ini. Jadi nggak apa-apa ya. Ini tergantung kalian akan melahas seperti apa. Jadi download My Prompter di situ, terus tulislah di sini, terus habis itu kamera ditempel di bawahnya kamera, terus dijalanin, ntar kita baca. Itu kalau mau pakai cara-cara agak nakal ya teman-teman. Tapi sebenarnya kalau nanti kita udah terbiasa dengan itu, karena walaupun pakai My Prompter, kadang speed-nya itu sama speed kita ngomong dengan detak jantung itu tidak seirama gitu ya. Betul. Jadi kadang-kadang kita udah terlanjur deg-degan, speed-nya segitu, siapa yang mau ngerubah? Nggak bakal bisa. My Prompter kan otomatis kan speed-nya. Kayak gitu. Itu sih cara curang pertama pakai prompter. Yang kedua, ya benar-benar materi harus disampaikan. Maksudnya dipelajarin, disampaikan dengan baik, dengan runtutan yang kita bikin poin-poin penting. Sebenarnya kalau presenter-presenter baru nggak masalah sih Bang ya, bikin poin-poin di kertas. Nggak apa-apa. Dengan note kecil yang kita bawa, biasanya sih teman-teman sekarang juga nggak cuma bawa note, bawa handphone mungkin yang isinya cuma data-data penting yang nggak harus kita baca semuanya. Itu sih latihan depan kaca. Itu kalau dari aku. Kalau jangan menghafal ya. Iya, jangan menghafal karena itu nggak akan mengalir, ya kan? Yang kita sampaikan, karena kalau live report kayak bener-bener kita ceritain sama mereka. Tapi ada juga sih Bang yang masih ngehafal, ya kayak baru-baru gitu Bang. Iya, karena biasanya mereka ingin sempurna, teman-teman ini yang bahaya nih. Karena pengen sempurna, maunya kalimat juga bagus, akhirnya dihafal. Ketika hafalan itu hilang notes-nya atau misalnya rusak, itu bisa mempengaruhi banget kita akhirnya jadi gagap dan blank sama sekali. Itu bisa terjadi gitu. Dan ini juga ngomongin jam terbang juga sih, dalam artian setelah kita salah atau dapat masukan dari orang, ya udah jangan berhenti berusaha. Betul. Nah ini terkait juga sama pertanyaannya Alicia nih. Kalau misalnya kamu live di lapangan nih, selain udah mempersiapkan My Prompter atau notes gitu, atau misalnya live report langsung pandangan mata, keberadaannya masyarakat tuh ganggu kamu nggak kalau buat kamu gitu? Mungkin ada yang berkerumun, ada yang tiba-tiba gangguin, dorong sana sini gitu. Jujur kalau awal-awal ya Bang ya, siapa sih yang nggak keganggu? Kadang kita cuma diliatin sama siapa aja, udah ngerasa keganggu banget. Karena ya karakter penyiar yang nggak sepenuhnya introvert dan extrovert juga. Kayak kadang kita juga sometimes ngerasa keganggu juga ya. Tapi dia jadi penyiar, jadi reporter harus belajar profesional. Yang ngeliatin ratusan ribuan pendemo atau siapapun, ya tetap harus ngomong, tetap harus profesional. Entah itu mereka akan narik-narik apa baju atau apa, nyerondol sini, ya udah tetap harus profesional ya, karena resiko di lapangan seperti itu. Iya benar. Nanti mungkin kita bisa bahas lebih lanjut kalau misalkan kita bikin sesi presenter ya Dinda ya, nanti kapan-kapan ya. Nah itu yang saya sampaikan ke Bang Rivo, saya lebih ke sisi presenternya nih Bang. Nggak apa-apa, jadi teman-teman punya sudut pandang yang kaya gitu, dari reporter ada, dari presenter ada gitu. Jadi tahu jelas porsinya, kalau presenter mungkin job desk-nya ini, kalau reporter ini, karena mungkin masih ada yang berpikiran sama gitu ya. Nah, ini pertanyaan dari Haukia, gimana sih, apa hanya jurnalis yang diperbolehkan mengambil gambar di lapangan kalau terjadi sesuatu, atau masyarakat sekitar juga punya, atau masyarakat sekitar juga diperbolehkan mengambil gambar, ataupun mungkin gini ya, mungkin kalau sekarang kan banyak citizen journalism gitu ya, banyak citizen jurnalis yang ngambil gambar, kemudian menginfokan, kemudian publish di medianya dia sendiri gitu.
Kalau kamu ngeliatnya gimana sih, semakin banyaknya orang-orang yang punya kemampuan untuk ngambil gambar, untuk live report, walaupun dia cuma warga biasa gitu, itu menurut kamu ancaman akan adanya hoax atau masa depan atas dunia media? Dua-duanya sih Bang sebenarnya. Karena gini, ada beberapa stasiun televisi juga yang akan nayangin dan butuhin gambar dari rekordan amatir seseorang yang ada di jalan. Justru itu live report yang paling penting gitu kan. Tapi sekarang kalau kita lihat di grup-grup WhatsApp bapak-bapak ya, kalau misalkan di jalan-jalan Kamu ada masuk berita grup bapak-bapak ya? itu biasanya live reportnya sambil ngasih informasi begitu kan. Ada yang ngomong di belakang kamera yang ngasih informasi yang belum tentu itu benar juga. Ya kan? Terus habis itu ke-publish lah di dunia per-Facebookan. Yang nyebarnya akan cepat di grupnya bapak-bapak dan ibu-ibu. Benar. Itu hitungan detik yang ngalahin TV dan ngalahin radio ya. Ngalahin TV. Parah. Tapi ada sometimes beberapa berita mungkin atau informasi seperti kecelakaan ya Bang ya. Nah, itu justru nanti yang akan dipakai media. Yang justru media akan bilang kalau ada gambar-gambar itu boleh dikirim ke kami, ya kayak seperti itu. Tapi ya bagaimana kita bisa menyaringnya dan tahu kebenaran informasinya. Nah mungkin itu salah satu bentuk fungsi kontributor juga dan kerjasama di pihak-pihak tertentu. Kayak misalkan di Polres, nanti akhirnya kan tahu juga itu informasinya benar apa enggak, ada kecelakaan di situ, kayak gitu-gitu sih. Tapi itu tadi, dua kemungkinan. Bisa jadi ancaman, bisa jadi peluang untuk media untuk menambahkan informasi. Iya, Tapi kan yang kemarin saya tuh kita habis belajar, Dinda, kita belajar tentang CJ, tentang citizen journalism. Jadi dengan alat sederhana kita bisa ngapain aja sih nih, memproduksi beritanya dalam batasan-batasan apa gitu. Kita belajar banget sama mantan jurnalis Metro dan juga Trans7 dulu, namanya Reja. Dan teman-teman di sini sebagian besar juga udah bisa memproduksi sendiri beritanya, karena teman-teman di sini biasanya posting di media sosial. Ini cukup aktif teman-teman di ruang belajar nih gitu. Oke, Ini ada pertanyaan lagi. Dari Doni. Izin bertanya mengenai perbedaan laporan langsung dengan LOT dalam format penyampaian isi beritanya, Kak. Apakah ada spesifikasi yang berbeda dan bagaimana tips dan trik yang bisa Kak Dinda atau Bang Rifo berikan agar ketika berbicara menjadi seorang wartawan lapangan mengurangi filler kata tertentu ketika menyampaikan informasi? Gimana Dinda kira-kira? Kalau gini sih, tetap aja sih kalau kita mau ya sama-sama halnya dengan public speaking ya Bang. Pertama kan memang kita harus persiapan, latihan, terus jam terbang. Jangan pernah takut salah ketika mau kita menyampaikan informasi. Toh kalau misalkan salah, memang nanti ada kata-kata yang memang harus kita klarifikasi. Maksud kami, tadi data yang kami dapat, ya gitu sih. Sama halnya dengan public speaking kalau live report sih. Karena durasinya ya sekitar 3 menit itu. Kalau aku sih, kira-kira tipsnya itu sih persiapan, matangkan, latihan, yang nggak pernah takut salah. Karena kebanyakan orang dengan ketidakpercayaan diri, dengan data yang mungkin diterima itu sebenarnya banyak sudut pandang yang bisa kita dapat dari itu, yang bisa kita gali. Dan jam terbang sih, kalau teman-teman juga mungkin sekarang mimpinya juga akan menjadi seorang live reporter, nanti reporter di lapangan juga bisa kok berlatih, direkam sendiri dengan cara belajar, informasi apa yang didapat terus dibikin sendiri, diringkas, dilaporin. Dari aku sih gitu sih Bang. Iya, Aku ini juga saya belum nambahin banyak aja sih jam terbang bedanya. itu, tapi gitu. Benar. Saya nambahin aja bedanya live report sama LOT. Kalau LOT itu kan live on tape, jadi kamu seolah-olah live tapi kamu direkam. Ya, itu berapa biasanya buat yang baru-baru ya Bang ya. Benar. Kesempatan Jadi untuk anak baru kan ya, live on tape biasa. Iya, supaya kita nggak grogi dan juga tidak disaksikan on air, ya udah kita direkam gitu. Walaupun nanti ditayanginnya mungkin beberapa jam mendatang ya, yang nggak terlalu lama waktunya gitu. Supaya memang seolah-olah tetap live, tapi kamu hanya direkam gitu. Tapi kalau live report kamu udah memang on air gitu sih. Oke. Kita lanjut
ke pertanyaan sebelum jam 9 nih, kita lanjut ke pertanyaannya Rio. Kenapa sih kalau misalkan aksi demonstrasi yang diberitakan hanya aksi ini dipicu oleh para demonstrannya, padahal ada aparat-aparat yang mungkin memicu itu? Gimana Dinda, kalau kamu boleh cerita nggak waktu kamu live di aksi demonstrasi, gimana sih kamu memposisikan diri kamu, nyari titik live-nya di mana, kemudian angle-nya gimana, terus yang kamu laporin tuh apakah pandangan mata full atau ada basic-basic data juga yang kamu sampaikan? Kebetulan sih kemarin waktu ada live demonstrasi yang turun bukan saya, Bang. Kamu di studionya gitu ya? Saya di studionya, tapi saya ngeliat emang ada teman yang di sana, dan kebetulan karena di Surabaya ya, di Gedung Negara Gerahadi ricuh banget, parah. Kita cari narasumber juga susah, dan itu sangat-sangat mengancam kita sebagai kru. Terutama waktu itu yang turun adalah presenter cewek, teman saya sendiri pakai hijab, dan sangat berisiko di sana. Saya tahu sendiri karena sebelum on air kamera udah dinyalain waktu itu, dan saya juga dengar di sana kejadiannya seperti apa, benar sericu itu. Kalau saya lihat sih kemarin dia cuma ngelaporin sekitar pandangan mata, terus mewawancarai para demonstran, pihak pengaman, dari sisi pengamanan. Terus kemarin demonstran, kebetulan kalau kita ngomongin Omnibus Law ya, demonstran itu nggak cuma datang dari pelajar atau mahasiswa aja, tapi juga ada dari beberapa lapisan masyarakat itu sih. Kalau terjun di lapangan seperti itu kemarin yang saya lihat. Tapi sebenarnya untuk mengkonfirmasi itu ya, yang tadi saya sampaikan, saya menghubungi lewat Zoom. Karena kalau kita ngomongin, kita mau klarifikasi ke pejabatnya langsung, susah. Gimana mau nemuin demonstran aja nggak bisa. Benar. Ini saya mau nambah ini buat Rio. Kalau misalkan live, kalau sepengalaman saya ya live ketika demonstrasi itu, biasanya saya nyari posisi live-nya ada di belakang petugas. Kenapa? Karena petugas itu kan punya ring 1, 2, 3 gitu ya, barisan. Dan kita tuh biasanya akan aman kalau kita ada di dalam situ gitu. Kenapa kita harus di ringnya petugas, bukan di ringnya demonstran? Bukan berarti kita memihak aparat, bukan gitu. Tapi kita mencari perlindungan ketika di lokasi, dan sebenarnya tidak ada aturan baku yang mengharuskan kita ada di posisinya aparat gitu. Tapi biasanya kita disuggest sama produser, disarankan ya untuk bisa berada di posisinya aparat supaya kalau ada apa-apa kita ada di balik mereka gitu. Secara kontak fisik, insya Allah kita juga akan terlindungi. Kemudian misalnya gas air matanya nggak akan menghadap ke kita, tapi menghadap ke para demonstrannya. Itu sih teman-teman, kalau untuk nyari posisi ketika live-nya. Tapi tetap pemberitaannya kamu tidak boleh memihak, namanya juga kamu kan media ya gitu. Gitu. Terima kasih Bang Riko tambahannya. Kalau kata TikTok, ampun Bang Jago. Waduh, anak TikTok nih. Tapi untungnya Din, kita nih di Indonesia tuh tidak diperbolehkan memihak ya, karena kan di luar negeri media diperbolehkan atau bahkan jurnalisnya diperbolehkan untuk memihak ketika live report. Bener. Gitu. Kayak apa sih nyontoh ini kayak CNN. Itu jelas banget dia di dalam live-nya boleh menyampaikan opini pribadinya, misalnya tentang Presiden Trump dan lain-lain. Untung banget negara kita tuh nggak memberlakukan itu, karena nanti bisa jadi makin bias ya berita-berita dari kita. Nah ini kalau kamu menanggapi nih Rio lagi nih, gimana menanggapi dengan banyaknya jurnalis yang mendapat perlakuan tidak baik? Misalnya di lapangan ya, tidak hanya dari aparat gitu, tapi perlakuan tidak baik mungkin dari demonstrannya atau dari narsumnya gitu. Kamu gimana menanggapinya? Ini nggak bisa dipungkiri sih, hal ini pasti terjadi ya, apalagi kalau cewek rawan banget. Ya bagaimana kita bisa menempatkan situasi dan melihat kondisi aja sih Bang. Karena kalau kita berbicara tentang di lapangan, apapun bisa terjadi gitu loh. Ya, situasinya akan berbeda-beda, kasusnya akan berbeda-beda gitu. Ya, melihat kondisi, saya juga bingung. Karena kebetulan kalau kita berangkat ya kru, di situ kan juga ada kameramen. Atau mungkin satu orang lagi yang akan bertugas, entah produser atau siapa yang akan di sana, atau PD gitu ya. Nanti kita di sana kan kita kerja sebagai tim sekitar 2 atau 3 orang, dia juga ngasih bantuan masukan, kira-kira kita akan aman di kondisi mana gitu. Karena keselamatan bersama, selain kita
untuk keselamatan diri sendiri, juga keselamatan alat. Benar. Kameranya dirusak, yang ada. Benar-benar itu alat adalah, kalau buat kameramen tuh alat adalah istri nomor 2 ya, sering dibilang. Bener. Yang diselamatin kayaknya alatnya dulu, baru presenternya. Serius nih. Serius. Benar. Nggak Kalau bohong. kapal terbalik tuh yang diselamatin kamera, bukannya reporternya. Aku Aku merasa. dulu pernah liputan itu Bang, di sungai, terus nggak di sungai sih, kayak semacam tambak gitu ya. Terus ada salah satu kru yang kejebur, yang ditarik kameranya dulu dong. Itu orangnya dibiarin kejebur loh di situ. Iya benar. Nih, Din, kita masih ngebuka satu pertanyaan terakhir teman-teman, karena sudah jam 9. Aku mau bacain pertanyaan dari tanggapan dari Angel nih. Sebelum muncul Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang Kode Etik, wartawan Indonesia dulunya harus mendukung pemerintah. Ya, zaman Orde Baru itu yang memang terjadi. Karena media yang tidak mendukung pemerintah akan dibredel. Ini sih masa lalu media massa Indonesia. Makanya alhamdulillah nih saya sama Dinda di era yang sekarang lebih independen ya, walaupun memang masih lembaga pemerintah juga TVRI, tapi dalam pemberitaannya juga independen. Buktinya nggak banyak ricuh-ricuh yang disebabkan oleh TVRI itu hampir nggak ada, insya Allah ya, Din. Iya. Terima kasih lagi, Angel. Iya. Nih, Dinda ada ini nggak? Ada saran nggak buat teman-teman yang mungkin mau jadi citizen jurnalis atau mungkin baru mau masuk ke dunia jurnalistik nih? Gimana sih cara mereka untuk bisa tetap independen di sela banyaknya media yang berpihak atau misalnya kesimpulan hoax gitu? Gimana caranya tetap independen di sisi kamu, di posisi kamu sekarang? Apapun itu ya Bang ya, entah kita jadi jurnalis, presenter, atau reporter. Pertama, wawasan itu adalah bekal penting kita ketika ada di dunia broadcasting. Wawasan ini yang akan menuntun kita akan pandangannya seluas apa, pengetahuannya akan seperti apa. Ketika nanti kita sudah memiliki pandangan tersendiri, otomatis kita akan tahu berita yang akan kita susun, yang akan kita buat, pandangannya akan seperti apa gitu. Pertama, wawasan luas. Yang kedua, mungkin kalau saya sih tetap harus belajar ke senior, produser, dan mengetahui tanggapan orang lain. Terus yang ketiga, mungkin tetap harus mematuhi kode jurnalis dan aturan kantor dan media massa. Kalau saya masih baru sih, pandangannya seperti itu sih, Bang. Yang Bang Rivo yang lebih jago di jurnalis, boleh mungkin. Waduh. Enggak sih, so far sih sama ya. Untuk bisa independen tuh kamu tetap jadi diri sendiri aja, banyak referensi. Ya, seperti tadi pertanyaan tentang hoax, betul. Pertanyaan tentang hoax kan sebenarnya jawabannya adalah gimana cara kamu memilah-milah mana media yang bisa kamu percaya, kemudian dari beberapa media kamu saring kira-kira apa sih kesimpulannya dan mana yang secara intuisi kamu yakin benar gitu. Karena bisa jadi media mainstream yang kita percaya selama ini ternyata juga membelokkan sudut pandang, bisa jadi itu kita nggak bisa pungkiri. Bisa juga ada kepentingan dari pemiliknya, itu bisa jadi teman-teman gitu. Jadi jangan antipati terhadap media, jangan juga masa bodoh terhadap pemberitaan-pemberitaan, karena itu penting juga buat kamu update, dan yang pasti ya itu harus semakin pintar memilih gitu. Benar, wawasan ya, kembali lagi sih. Betul. Ini teman-teman saya sambil kirimkan link Google Form-nya, silakan diisi ya untuk evaluasi hari ini. Dinda, terima kasih atas waktunya. Terima kasih so far senang banget. Kita ngobrol seru banget. Ini kita mungkin bisa bikin sesi lain nanti ya. Gitu. Ya kalau bisa sesi yang spesialis untuk presenter Bang, kayaknya dari Dinda yang dulunya suaranya cempreng sampai dibully banyak orang, terus sekarang udah akhirnya bisa nemu standarnya. Yang dibully dulu siaran, kayak banyak banget cerita yang pengen aku sharing ke teman-teman kalau ngomongin presenter. Wah, ini ya korban bulian juga ya. Kita tuh pasti emang semua ngalamin sih. Tapi justru ketika kita dibully, itu kesempatan kita buat nunjukin. Aku pengen sharing bagaimana aku nanti survive ketika aku berada di titik terendah dan cuma bisa nangis. Tapi sekarang, Hebat, Dinda. Dinda, kita tunggu waktu sebentar. Kita mau foto bersama ya. Oke.
Sebentar, saya setting dulu. Bentar, Kak. Bentar dulu. Oke. Bentar dulu. Tuh, ada Sirio bilang, Bang Rivo, Bang Jago. Waduh. Oke, kita mulai teman-teman yang di screen pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Mau agak lama. Sebentar ya, teman-teman. Oke, kita ke screen kedua. 1, 2, 3. Oke. Oke, satu kali lagi. Coba kita full screen deh, bisa nggak ya? Satu, dua. Oke, teman-teman, terima kasih. Terima kasih banyak. Dinda, terima kasih sekali lagi waktunya. Yes, terima Jujur kasih, ya Dinda. Bang ya, aku tuh kayak seneng banget karena semuanya tuh aktif nanya, aktif komentari gitu loh. Ya aku Iya, seneng nih. aja. Bang Man. Soalnya kita sengaja, Dinda, memang di ruang belajar ini kita bikin lebih suasananya, karena kan biasanya kalau diskusi banyak ya yang masih malu-malu untuk bertanya karena suasananya lebih tegang gitu. Nah, kita Iya. sengaja dibikin ngalir supaya semuanya tuh mau nanya, semuanya belajar gitu. Oke, siap-siap. Sampai ketemu. Iya. Terima Lain kasih, waktu mungkin, Dinda. teman-teman. Yes, Bang sekali Rivo, lagi. makasih. Iya, teman-teman silakan diisi link Google Form-nya. Makasih Kak Dinda. Terima Sampai kasih, malam. Kak Dinda. Kita salam-salaman dulu sama Kak Dinda. Terima Salam kasih. dari Samarinda. Kasih. Salam semuanya, teman-teman. Sama. Kak Dinda. Oke, Terima kasih ya. silakan. Kak. Bang Rivo, stay safe. Makasih. Makasih, Kak Rivo, Teman atas semuanya. kerjasamanya. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih teman-teman atas sharing barengnya. Ilmunya. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Semoga Oke. kita bertemu lagi di minggu besok. Pantun nih belum? Ada pantun buat Dinda. Apa? Kapok-kapok ya Apa Mbak tuh, Kak? Dinda. Cepat. Yuk, ikan Nemo makan tomat. Cakep. Ada pantun nih buat Dinda nih. Coba. Ikan Nemo makan tomat. Thank you ya Dinda. Ya itu aja. Gimana sih? Oh, nggak jelas sih pantunnya. Aku tungguin loh. Bagas, aku juga ada pantun nih. Wah, apa tuh? Mantap. Makan ketan di perapatan. Cakep. Bagas tampan, Dinda menawan. Asik. Oke, silakan live teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Bang Rivo. Bye-bye Kasih semuanya. Gila. I love you. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tarik, Shay. Udah lah. Jago.